Aku akan mengantarmu pergi. Jangan. Ibu, pergilah. Putra yang kubesarkan dengan segenap hati. Demi polis asuransi 30 juta. Membiarkanku mati. Ya Tuhan, apakah ini takdir? Apakah kau menghukumku? Ibu, jika kau mendengarku, jawablah. Ibu, kau di mana? Duoyo. Bicaralah. Ibu, ibu, jangan menakutiku. Bu, Duoyo, maafkan ibu. tolong. Tolong aku. Duoyo. Putri baik ibu. Jika ada kehidupan lain, ibu pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Ibu Gu, Aku bukan. Bagaimana bisa? Lihat, ada apa dengan ibu? Ini pikun. kambuh lagi ya? Ibu Gu, Anda baik-baik saja? Anda merasa sehat? Aku di mana ini? Ibu Gu, apakah Anda bingung? Apakah Anda lupa? Hari ini adalah Yongli Group kita. Ini acara tahunan ulang tahun ke-20 perusahaan. Mungkinkah aku terlahir kembali? Bu Gu, Anda jangan khawatir. Semua sudah saya siapkan dengan baik. Nanti di upacara kejutan terakhir, Anda akan naik panggung dan berpidato sendiri. Secara resmi mengumumkan bahwa semua saham atas nama Anda akan dialihkan seluruhnya kepada Tuan Muda pertama. Dulu waktu perusahaan ada masalah. Itu semua karena kakak sulung. Memanipulasi bahan baku. Baju kotornya sudah saya taruh di sini. Kalau kamu tidak mencucinya sampai bersih, malam ini, jangan harap bisa makan mantou. Begini, seharusnya kamu tidak ingin minum air. Bu Gu, kerugian perusahaan kali ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya pada Anda sendiri. Saya rasa Anda tidak perlu. Tidak perlu banyak bicara. Saya tahu apa yang saya lakukan. Duoyu, kami sudah bicara. Cukup jelas. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Cepat keluar. Cepat, 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 cepat keluar. Hentikan. Ibu, Anda datang tepat waktu. Lihatlah Duoyu. Dia datang ke acara dengan pakaian seperti ini. Hah? Saya menegurnya sedikit. Dia malah tidak suka. Benar, ibu. Lihatlah. Bukankah dia hanya mencari masalah? Untuk Anda dan kakak? Duoyu, sebelum ibu marah, cepat pergi sekarang. Aku tidak akan pergi. Duoyu, karena kamu begitu keras kepala. Jangan salahkan kakakmu. Jika tidak membantumu, ya. Hei, ini, Duoyu adalah putriku. Acara tahunan hari ini. Dia lebih berhak untuk berada di sini daripada siapapun. Apa yang Anda katakan? Dia jelas-jelas. Anda meragukan saya? Putra tidak berani. Ibu, kakak juga demi kebaikan Anda. Lihatlah, Duoyu sangat ceroboh. Bagaimana jika di acara nanti dia menyinggung seseorang? Ini bukan urusanmu. Kalian pergilah dulu. Aku masih ada yang ingin kubicarakan dengan Duoyu. Duoyu. Putri kesayangan ibu. Aku beritahu ya. Aku sudah benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga ini. Aku masih muncul di sini hari ini karena aku bermarga Chen. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal terakhir pada semua yang ada di sini. Setelah hari ini, aku tidak akan pernah muncul di sini lagi. Duoyu. Selanjutnya, mari kita sambut Ibu Gu untuk menyampaikan pidato. Baik. Halo semuanya. Selamat datang di acara tahunan ke-20 Yongli Group. Pada kesempatan ini, saya ingin mengumumkan sesuatu yang penting kepada kalian semua. 20 tahun yang lalu, saya dan suami saya, Chen Hui, bersama-sama mendirikan Yongli Group. Kemudian, dia meninggal dunia. Saya seorang diri memikul seluruh perusahaan. Setelah bertahun-tahun berkembang, barulah kita mencapai hari ini. Sekarang saya sudah tua, tidak cocok lagi untuk terus mengelola perusahaan. Jadi, saya ingin mengalihkan semua saham atas nama saya kepada putri saya, Chen Duoyu. Hadirin sekalian, ibu saya mungkin salah bicara. Beliau salah menyebut nama. Mohon dimaklumi. Bu. Tidak apa-apa.
Anda bisa mengulanginya lagi. Hahaha. Siapa bilang saya salah menyebut nama? Jika ada yang belum jelas, saya tidak keberatan mengulanginya. Saya, Gu Yunman, mengalihkan semua saham atas nama saya kepada putri saya, Chen Duoyu. Setelah lulus, dia akan menggantikan saya sebagai ketua dewan direksi perusahaan. Sekarang, saya persilakan putri saya naik ke panggung untuk berbicara. Duoyu, kemarilah, nak. Halo semuanya, saya Chen Duoyu. Tunggu. Bu, apa Anda tidak salah? Hah? 2 hari lalu Anda sendiri bilang akan mengalihkan saham perusahaan kepada saya. Kenapa tiba-tiba jadi dia? Betul, Bu. Waktu itu, adik kedua dan ketiga juga ada di sana. Mereka semua mendengarnya. Ibu tidak boleh menarik perkataan ibu. Ini tidak adil. Bagi Yao Guang kami. Kalian dengar aku bilang begitu? Ah Bu, aku. Kakak kedua, jangan bodoh sekarang. Ibu pasti tidak akan memberikan perusahaan kepada si pemboros itu. Kemungkinan besar, ibu tidak ingin memberikan perusahaan kepada kakak pertama. Jika perusahaan tidak jatuh Ke tangan kakak pertama. Bukankah itu berarti milik kita? Ada benarnya juga. Aku memang mendengar di rumah. Ibu bilang akan mengalihkan saham. Betul, tapi aku tidak dengar jelas kepada siapa. aku juga tidak pernah dengar. Ini, Kalian bicara apa? Saham ini milik Gu Yunman. Aku bisa memberikannya kepada siapapun yang kuinginkan. Apa aku harus meminta pendapatmu juga? Aduh, Bu. Duoyu masih muda. Belum lulus. Jika ibu menyerahkan perusahaan padanya sekarang, bagaimana jika terjadi kekacauan? Bagaimana dengan arwahmu dan ayah di surga? Saya menolak. Haha, Ibu Gu. Selama bertahun-tahun, tuan muda tertua di perusahaan ini telah bekerja keras. Dia adalah penerus terbaik perusahaan. Betul, Ibu Gu. Putri Anda hanya seorang wanita. Bagaimana seorang wanita bisa mewarisi perusahaan? Bukankah itu akan jadi bahan tertawaan? Demi masa depan perusahaan, mohon Anda menarik kembali keputusan ini. Sekarang semua orang di perusahaan, semuanya adalah orang-orang saya. Saham ini pasti milikku. Anda baru saja mengatakan Doyu adalah seorang wanita dan tidak bisa mewarisi perusahaan. Lalu, saya, Gu Yunman, juga seorang wanita. Yang kamu makan adalah perusahaan yang dibangun oleh seorang wanita. Gaji yang kamu terima diberikan oleh seorang wanita. Anda dipecat. Ibu Gu, saya salah. Di Yongli Group, kami hanya melihat kemampuan, bukan jenis kelamin. Saya sendiri adalah seorang wanita, dan saya bisa mengelola perusahaan. Tapi Anda di sini mendiskriminasi wanita. Bukankah seharusnya Anda dipecat? Ibu Gu benar. Meskipun putri saya masih muda, dia unggul dalam studi dan kepribadian sejak kecil, dan memiliki karakter yang baik. Saya percaya bahwa Yongli Group, di bawah kepemimpinannya di masa depan, pasti akan mencapai kejayaan baru. Chen Duoyu, apa kau menggunakan cara yang tidak jujur, sehingga ibu menyerahkan semua saham kepadamu begitu saja? Ibu, jangan sampai dia menipu ibu. Dia hanya ingin mendapatkan warisan keluarga. Dia tidak pernah mendapat bagian. Jadi dia dendam. Mencoba segala cara untuk menjatuhkanku. Betul, Bu. Yao Guang itu putra kandung ibu. Juga anak sulung. Seharusnya memang perusahaan ini diwariskan kepadanya. Ibu jangan mudah percaya pada perkataannya saja. Kakak dan kakak ipar, apa yang kalian bicarakan? Aku tidak pernah bicara seperti itu kepada ibu. Kau tidak pernah bicara apa-apa? Siapa yang akan percaya? Sebagai seorang adik perempuan, kau selalu bermain licik. Hanya memikirkan untuk bersaing dengan kakakmu, untuk memperebutkan warisan keluarga. Menurutku, kau benar-benar sudah tidak punya malu lagi. Kau ini siapa? Beraninya kau bicara begitu pada putriku? Terlepas dari apakah dia melakukan kesalahan atau tidak. Bahkan jika dia salah, bukan urusanmu untuk mengajariku bagaimana mendidik putriku. Bu, Liu Ying selalu berbakti padamu. Dia selalu menyajikan teh dan air untukmu. Tapi kamu malah memukulnya di depan begitu banyak orang. Sayang, jangan banyak bicara. Ibu juga pasti tidak sengaja. Oh, sangat berbakti. Bu, Minta maaf pada Doyu sekarang juga.
Duoyo. Maafkan aku, kakak ipar tidak sengaja. Aku hanya tidak sengaja keceplosan. Makanya aku salah bicara. Jika tidak bisa bicara, jangan bicara. Bawa dia kemari. Ibu Gu, Gunakan plaster untuk menutup mulutnya. Jangan dilepas sampai acara tahunan selesai. baik, Ibu Gu. Aku tidak ingin melihat mereka berdua. Bawa mereka pergi. Lepaskan aku. Aku akan pergi sendiri. Ternyata selama ini, aku salah paham dengan ibu. Tidak apa-apa, Chen Duoyu. Bukankah kamu biasanya yang paling berani? Sekaranglah saatnya untuk berani mengakui kesalahan. Pergi dan minta maaf pada ibu. Ibu, bagaimana bisa ibu tiba-tiba memberikan perusahaan kepada Duoyu? Benar, Bu. Jangan salah paham. Kami bukan ingin bersaing dengan Duoyu. Kami hanya sedikit penasaran. Sebelum banyak hal belum jelas, kita belum bisa bertindak gegabah. Jujur saja, ya. Situasi perusahaan sekarang sangat tidak baik. Bukan hanya di ambang kebangkrutan, tapi juga ada sejumlah besar utang yang harus dibayar. Ibu, jangan-jangan Ibu bohong pada kami? Ibu sangat menyayangi kalian bertiga. Bagaimana bisa ibu menyerahkan perusahaan seperti ini kepada kalian, kakak beradik? Bukankah ini mencelakai kalian? Adapun Duoyu, dia hanyalah seorang anak perempuan. Jadi beban ini paling cocok ditanggung olehnya. Hanya saja kakak tertua dan ipar perempuanmu. Mereka tidak mengerti niat baikku. Barusan di depan banyak orang, dia membuat keributan denganku. Aku terpaksa menggunakan kekerasan untuk mengusir mereka. Betul, Bu. Kau yang paling baik pada kami. Betul, Bu. Hanya ibu yang terbaik. Bu, kesalahan apa yang kulakukan? Sehingga kau memperlakukanku begini? Duoyu, dengarkan penjelasanku. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Semua yang kau katakan tadi, aku mendengarnya. Duoyu, situasinya tidak seperti yang kau kira. Tidak seperti itu. Meskipun aku putrimu. Tapi sejak kecil sampai sekarang, aku selalu diabaikan di rumah ini. Tak peduli seberapa keras aku berusaha, di hatimu aku tak pernah sebanding dengan ketiga kakakku. Kadang aku berpikir, jika kau tidak menyukaiku, mengapa kau melahirkanku? Duoyu, Bu. Jangan mendekat. Aku tahu, kau memberiku saham ini hanya agar aku menanggung kesalahan. Tapi kau tak perlu khawatir. Setelah aku tahu kebenarannya, aku akan melepaskan sahamku dan menggagalkan rencanamu. Bukan untukmu, tapi untuk ayah. Aku juga akan membuktikannya padamu, bahwa aku tidak kalah dari siapapun. Duoyu, Selamat menikmati masa pensiun, Bu. ternyata di kehidupanmu yang sebelumnya, kau nekat datang ke sini hanya untuk menghadiri acara tahunan. Demi mendoakan ibu agar pensiun dengan bahagia. Padahal dulu aku malah berlaku begitu kejam padamu. Ibu tahu kau masih belum bisa memaafkan ibu. Tapi ibu akan menebus dosa atas semua luka yang pernah ibu berikan. Bu Gu, tadi Anda memanggil saya? Saya ingin kau dalam waktu sesingkat mungkin memeriksa seluruh pemasok bahan baku perusahaan. Jika ada temuan apapun, segera laporkan padaku. Bu Gu, apakah Anda curiga? Ada yang mengakali bahan baku, hingga produk perusahaan mengalami cacat mutu yang parah dan menimbulkan kerugian besar. Masalah ini jangan sampai diketahui siapapun. Baik, Bu Gu. Saya akan segera mengurusnya. Oh, ngomong-ngomong. Ibu Gu, Anda sebelumnya meminta saya untuk mengalihkan semua properti atas nama Anda kepada tuan muda kedua. Properti lain tidak masalah. Tapi, Suian Residence ini, tempat Anda tinggal sekarang, ini adalah rumah terbaik di Beicheng. Saya sarankan Anda tetap menyimpannya untuk diri sendiri. Terutama karena saya baru-baru ini menemukan tuan muda kedua dan wanita bar itu, kian-kian, belum sepenuhnya putus. Saya khawatir jika... Tunggu, jangan masuk dulu. Bu, tinggallah di sini saja. Hahaha, seru sekali. Pergi sana. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Dulu aku berpikir, dia adalah anakku. Meskipun aku mengalihkan semua properti atas namanya, itu tidak masalah. Lagi pula, dia tidak mungkin mengusirku dari rumah itu, membuatku terlantar di jalanan.
Tapi sekarang, selama aku masih ada, semua properti itu tidak ada hubungannya dengan dia. Berapa banyak pun apartemen yang ada sekarang, yang sudah dialihkan hak miliknya, semua akan dikembalikan atas namaku. Tidak tersisa satu pun. Baik, Ini Sui An Residence. Mewah sekali. Ya, Kian-Kian, kamu memang beruntung. Tinggal di rumah sebagus ini. benar sekali. Aku sudah bosan mengatakan iri. Itu karena Yao Zongku sayang padaku. Yao Zongku bilang, setelah menikah nanti, semua rumah atas namanya akan dialihkan kepadaku, termasuk Suyan Residence ini. Benar, Yao Zong? Tentu saja. Kian, suruh suamimu. Ajak kami berkeliling. Baik, aku buka pintunya. Kata Sandi salah. Aku tadi terlalu cepat memasukkannya. Kata Sandi salah. Hei, Chen Yaozong. Apa rumah ini benar-benar milikmu? Bahkan kata sandinya saja tidak tahu. Jangan-jangan kamu cuma membual pada Kian-Kianku? Kian? Chen Yao Zong, jelaskan padaku, ada apa ini sebenarnya? Ini, tadi aku salah memasukkan. Aku coba lagi. Pasti bisa terbuka. Astaga, siapa ini? Kenapa ada di rumahmu? Apa ini pembantumu? Kubilang, ada apa dengan pembantumu ini? Melihat nyonya dan tuan muda kami. Bukannya cepat-cepat berlutut menyambut. Betul sekali. Bu, kenapa ibu ada di sini? Anehkah aku ada di rumahku sendiri? Justru kalian, kenapa ada di depan rumahku? Bibi, aku dan Yao Zong datang khusus untuk menjengukmu. Ini semua adalah teman-temanku dan Yao Zong. Anda tidak mungkin sekejam itu mengusir kami, kan? Kalau memang datang menjengukku, masuklah. Katakan, ada urusan apa mencariku? Bibi Gu, aku dan Yao Zong benar-benar saling mencintai. Aku tahu Anda tidak menyukaiku. Aku tidak butuh apa-apa. Aku hanya berharap Anda tidak memisahkan kami. Betul, Bu. Meskipun Kian-Kian bekerja di klub malam, tapi aku bisa bersaksi untuknya. Dia benar-benar gadis yang menjaga diri. Gadis baik-baik. Ibu Gu, aku sudah tidak punya ayah dan ibu sejak kecil. Nenekku membesarkanku dengan memulung sampah. Aku juga terpaksa, makanya aku bekerja di tempat seperti itu. Kita sama-sama wanita. Aku yakin ibu bisa memahamiku. Lagi pula sekarang, aku sedang mengandung anak Yao Zong. Kian-Kian, apa yang kau katakan itu benar? Bagus sekali. Aku punya anak. Di kehidupan sebelumnya, kau juga berpura-pura. Menjadi begitu menyedihkan. Membuatku berpikir, kau hanya tersesat. Tapi hatimu tidak buruk. Ditambah lagi masalah anak itu. Aku menyetujui pernikahan kalian. Bu. Karena Kian-Kian sudah mengandung anakku. Bukankah kita bisa segera menentukan tanggal? Aku beritahu kau dengan jelas. Selama Gu Yunman masih hidup, Zhao Qianqian itu, jangan harap bisa masuk ke rumahku. Ibu, apa ibu tidak lihat Kian-Kian sudah merendahkan diri memohon pada ibu? Apalagi, dia sekarang mengandung anakku. Apa yang ibu lakukan ini tidak terlalu kejam dan tak berperasaan? Yao Zong, jangan katakan apa-apa lagi. Aku tidak ingin kamu karena aku bertengkar dengan ibumu. Sebaiknya aku pergi saja. Anak ini, aku akan melahirkannya. Ini adalah bukti cintaku padamu. Kian-Kian, jangan pergi. Aku tidak akan membiarkanmu sendirian menanggung semua kesulitan itu. Ibu, sebagai anak, aku belum pernah memohon pada ibu. Hari ini, aku mohon sekali saja. Terimalah Kian-Kian. Apa yang baru saja aku katakan? Apa aku harus mengulanginya lagi? Tidak setuju. Kian. Chen Yaozong, bukan maksudku mengataimu. Tapi kamu benar-benar pecundang. Bahkan istrimu sendiri tidak bisa kamu lindungi. Kian benar-benar buta. Sampai memilihmu. Ibu, seperti Anda,
Anda sama sekali tidak mengerti apa itu cinta. Jika Anda tidak menerima Kian-Kian, saya akan memutuskan hubungan ibu anak dengan Anda. Coba ulangi apa yang baru saja Anda katakan. Saya akan mengatakannya. Saya, Chen Yaozong, akan memutuskan hubungan ibu anak dengan Anda, Gu Yunman. Anak yang saya besarkan selama lebih dari 20 tahun. Karena beberapa kata dari seorang wanita, di kehidupan sebelumnya mengusir saya dari rumah. Membuat saya tinggal di kandang anjing dan ditunggangi seperti kuda. Di kehidupan ini, dia malah ingin memutuskan hubungan ibu anak dengan saya. Namun, saya bukan lagi Gu Yunman, yang dulu. Ibu, Anda memukul saya? Sejak kecil Anda tidak pernah memukul saya. Saya memukul serigala berhati putih seperti Anda. Saya, Gu Yunman, telah bekerja keras, membesarkanmu sampai sebesar ini. Tapi Anda, bagaimana Anda memperlakukan saya? Yaozong, Kian-Kian, jangan bertengkar lagi dengan Bibi. Ini salah saya. Zhao Qian-Qian, untuk siapa Anda berakting seperti ini? Karena Anda sudah memutuskan hubungan ibu anak dengan saya. Jadi sekarang, cepatlah pergi dari sini. Mulai sekarang, aku tidak punya anak laki-laki seperti kamu. Yaozong, Bibi ingin mengusir kita. Aku tidak apa-apa. Tapi bagaimana dengan bayi kita? Bayi, maafkan aku. Salahkan ibu yang tidak berguna ini. Ibu tidak bisa melindungimu. Kamu harus tidur di jalanan begitu lahir. Ayahmu bukan tidak mau melindungimu. Dia juga tidak punya pilihan. Jangan salahkan ayah, ya. Kian-Kian. Tenang saja, aku ada di sini. Aku tidak akan membiarkanmu dan anak kita tidur di jalanan. Ibu, karena ibu begitu kejam, jangan salahkan aku sebagai anak yang tidak sopan. HMPH, Bagaimana kamu mau tidak sopan padaku? jangan lupa, dulu kamu sudah mewariskan semua properti atas namamu kepadaku, termasuk yang ini, Suian Residence yang sekarang kita injak. Dengan kata lain, rumah ini sekarang milikku, Chen Yaozong. Jadi, yang seharusnya pergi dari sini, itu kamu. Tadi kamu begitu sombong. Ternyata, rumah ini bukan milikmu, ya? Hahaha. Seperti kata pepatah, menumpang hidup pada orang lain. Nenek tua ini seharusnya berlutut dan memohon baik-baik pada putramu dan menantumu. Mungkin saja mereka akan membiarkanmu tinggal di sini. Bersikap sok tua seperti ini tidak akan berakhir baik. Kalian setuju, kan? Betul. Hahaha. Betul, betul. Tunggu apa lagi? Lihat baik-baik. Rumah ini milik siapa sebenarnya? Lihat baik-baik. Nama siapa yang tertulis di sini? Tentu saja namaku. Yang tertulis di sini, bukankah nama wanita tua ini? Chen Yaozong, kamu mempermainkan kami dari awal sampai akhir, bukan? Dulu kamu jelas-jelas mewariskan rumah ini kepadaku. Kenapa sekarang jadi begini? Dulu saya memang sudah mengalihkan rumah itu kepadamu. Itu karena sebelumnya saya selalu menganggapmu sebagai putra yang baik, patuh, dan pengertian. Saya menaruh harapan besar padamu. Tapi sekarang, semua perbuatanmu ini membuat saya sangat kecewa. Saya berhak mengambil kembali semua rumah itu. Chen Yaozong, ada apa ini sebenarnya? Bukankah kamu sudah berjanji padaku bahwa Suian Residence ini milikmu? Kian-Kian. Jangan panik dulu. Tidak apa-apa. Meskipun Suian Residence ini diambil kembali oleh nenek tua ini, tidak masalah. Aku punya banyak rumah. Kita bisa tinggal di rumah manapun yang kita mau. Tidak masalah. HMH. Sepertinya kamu tidak akan percaya sampai melihat sendiri akibatnya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat ini baik-baik. Kian-Kian. Bukan begitu, Kian-Kian. Dasar Chen Yaozong, beraninya kamu membohongiku. Kian-Kian, aku tidak membohongimu. Semua yang kukatakan padamu itu benar. Bu, aku tak menyangka kau sejahat ini.
Demi memisahkan kami, kau pakai cara-cara kotor ini. Ci. Aku jahat? Aku pakai cara kotor? Chen Yaozong. Semua ini awalnya milikku. Aku hanya mengambilnya kembali. Kau sudah memutuskan hubungan ibu anak denganku. Aku minta kau keluar dari rumahku. Kian, jangan khawatir. Meskipun aku tidak punya rumah-rumah ini, aku tetap bisa menjagamu dengan baik. Aku bisa membahagiakanmu. Heh, Hahaha. Kau menertawakan apa? aku menertawakanmu, yang terlalu polos. Chen Yaozong, kau sekarang tidak punya properti atas namamu. Keluarga Chen juga akan mengusirmu dari rumah. Kau sekarang benar-benar tidak punya apa-apa. Bagaimana aku bisa bersama orang miskin sepertimu? Kian. Aku tahu kau takut menyusahkanku. Makanya kau bilang seperti itu. Kata-kata yang kejam. Tidak apa-apa. Hei, Chen Yaozong. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Kian kami sudah bilang, dia ingin putus denganmu. Chen Yaozong, kau pikir kau ini siapa? Apa kau pantas untuk Kian kami? Aku akan jujur padamu. Dulu, aku bersamamu, karena kau adalah tuan muda kedua Yongli Group. Itu saja. Kalau tidak, menurutmu bagaimana aku bisa tertarik pada pecundang sepertimu? Hahaha. Kian. Aku tulus padamu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Tulus? Berapa harganya? Kalau kau punya uang untukku, aku bisa mempertimbangkan untuk tidak putus denganmu. Tapi aku tidak punya uang sekarang. Tidak punya uang, ya? Kalau begitu, pergi sana. Pergi. Tidak punya uang? Ya pergi. Pecundang. Cepat pergi. Semua ini karenamu. Kian jadi putus denganku. Nenek tua sialan. Aku akan membunuhmu. Yaozong, jangan gegabah. Letakkan pisaunya. Cepat letakkan. Kakak kedua, jangan. Duoyu. Duoyu. Ini kamu. Kakak kedua, kamu sudah gila. Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Anak bodoh. Chen Duoyu. Kalau tidak mau celaka, cepat pergi. Kakak kedua, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kita ini keluarga. Darah lebih kental dari air. Kenapa kamu begitu kejam pada ibu? Darah lebih kental dari air? Kata-kata ini keluar dari mulut Chen Duoyu. Menurutmu kamu ini siapa? Putri bungsu yang paling tidak diharapkan. Di keluarga ini, seekor anjing saja lebih tinggi statusnya darimu. Kapan giliranku akan tiba? Untuk mengajarimu? Cepat pergi. Chen Yaozong, bukankah kamu ingin membuktikan dirimu? Bukan pecundang? Sekarang giliranmu untuk membuktikan. Kesempatanmu. Betul. Asal kamu berani membunuh Wanita tua ini, Kami akan mempertimbangkan. Membiarkan Kian kembali jadi pacarmu. Ayo, lakukan. cepat. Apa yang kamu tunggu? Chen Duoyu. Kalau kamu tidak segera pergi, aku akan menghabisi kalian. Berdua sekaligus. Bu, Shen Yaozong. Kalau ada apa-apa, hadapi aku. Kenapa kamu menyakiti adikku? Duoyu tidak bersalah. Sekarang kamu mau bermain drama ibu dan anak, ya? Menjijikkan sekali. Kalau begitu, aku akan menghabisi kalian berdua. Sekaligus. Pak Polisi. Orang-orang ini. Anda Zhao Kian? Ya, saya. Banyak orang menuduh Anda terlibat penipuan. Mohon ikut kami ke kantor. Lepaskan aku. Lepaskan. Pak Polisi. Anda pasti salah paham. Gadis sebaik Kian ini. Mana mungkin menipu? Anda pasti salah. Ini adalah pengakuan dari korban. Lihat sendiri.
Diduga melakukan penipuan kehamilan palsu. Sebesar 3 juta yuan. Diduga menipu seorang lansia. Uang pensiun 300.000 yuan. Kian. Katakan padaku. Apakah ini juga benar? Yao Zong, cepat tolong aku. Cepat tolong aku. Aku mengandung anakmu. Apa kau akan membiarkanku masuk penjara begitu saja? Kau masih berani bilang, anak itu anak Yao Zong? Tuan muda kedua. Ini laporan tes kehamilan Nona Zhao Qian yang kami dapatkan dari rumah sakit. Laporan menunjukkan dia sudah hamil lebih dari 3 bulan. Sementara kalian baru kenal, kurang dari 2 bulan. Jadi, anak yang dikandungnya sama sekali tidak mungkin anakmu. Kamu selingkuh dariku. Akan kubunuh kau. Aduh, perutku sakit sekali. Perutku sakit sekali. Perutku. Ibu Gu, sekarang bagaimana? Serahkan mereka semua ke polisi. Bawa mereka. Bawa mereka pergi. Bukan. Ibu. Tolong aku. Ibu Gu, Saya akan mengantar Anda ke rumah sakit. Saya tidak apa-apa. Duoyu terluka. Cepat panggil dokter. Tidak perlu. Saya bisa mengurusnya sendiri. Saya naik ke atas dulu. Duoyu. Sepertinya Duoyu masih tidak mau memaafkan saya. Ibu Gu, anak-anak terhadap orang tua. Tidak ada kebencian yang abadi. Beberapa kesalahpahaman dan ganjalan hati. Hanya butuh waktu. Saya tidak apa-apa. Anda tidak perlu menghibur saya. Ibu Gu, saya tidak datang untuk menghibur Anda. Faktanya, hari ini Nona Duoyu kembali, berencana mengemasi barang-barangnya, dan pindah keluar. Namun, melihat situasi sekarang, dia sepertinya memilih untuk tetap tinggal. Ini semua karena dia mengkhawatirkan Ibu Gu. Terima kasih sudah memberitahuku ini. Bagaimanapun juga, aku tidak akan menyerah. Ini semua adalah hal-hal yang dulu kurang kulakukan untuk Duoyu. Tolong bantu aku menyiapkan sesuatu. Menyiapkan apa? Selamat pagi, Duoyu. Apa ini? Dulu ibu selalu sibuk bekerja, tidak sempat memasak sendiri. Hari ini, semua yang ibu masak adalah makanan kesukaanmu. Cepat duduk dan coba. Aku tidak mau makan. Wah, meja penuh makanan ini. Sayang sekali kalau tidak dimakan dan dibuang. Aku tidak ingin makan masakanmu. Aku hanya tidak suka melihat pemborosan makanan seperti ini. Ibu tahu. Cepat makan, ya. Enak tidak? Enak? Tidak terlalu. Nona Duoyu. Ini semua adalah pakaian yang Ibu Gu pilihkan sendiri untukmu. Dan ini, berbagai macam tas yang Ibu Gu pilihkan sendiri untukmu. Dan perhiasan ini, juga dari Ibu Gu. Cukup. Bu, apa maksudmu ini? Duoyu. Ini semua ibu. Siapkan khusus untukmu. Apa kamu tidak suka? Sejak kecil. Apa yang dimakan dan dipakai kakak-kakak, selalu barang bermerek. Bagaimana denganku? Kalau tidak memakai barang bekas mereka, barang murah sisaan, ya barang yang tidak diinginkan siapapun. Sekarang, kau masih mencoba menipuku dengan barang palsu ini? Duoyu. Aku tahu. Kau melakukan ini karena takut aku akan melepaskan saham-saham ini. Jadi kau mencoba menipuku dengan barang palsu ini. Jangan khawatir. Aku akan membuktikannya padamu. Ibu Gu. Hadiah-hadiah ini, padahal semua ini, Anda pilih satu persatu dengan cermat, loh. Duoyu salah paham begitu parah pada Anda. Saya akan segera pergi dan menjelaskan padanya. Tidak perlu. Saya percaya, dia akan mengerti niat baik saya. Seperti yang kamu bilang, butuh waktu. Kalau begitu, Ibu Gu, bagaimana dengan semua ini? Taruh saja dulu di kamar Duoyu. Nanti saya yang akan membereskannya. Kamu Susian, kan? Anda kenal saya? Tentu saja. Ada yang bisa saya bantu? Langsung saja. Putri saya,
Chen Duoyu menyukaimu. Ini surat cinta. Ambil saja dulu. Saya beri kamu waktu 3 hari. Berikan jawabanmu setelah 3 hari. Mengungkapkan perasaan putrinya sendiri. Ibu ini benar-benar hebat. Kalau ibuku punya kesadaran seperti itu, apa aku akan jomblo selama bertahun-tahun? Aduh, pergi dulu. Bu, Duoyu, kamu di sini juga? kamu mengintip barang-barangku. Tidak. Kemarin saya masuk kamarmu. Itu tidak sengaja. Kamu juga masuk kamarku tanpa izin. Aku sudah dewasa sekarang. Aku punya privasiku sendiri. Aku bukan barang yang bisa kamu atur. Senaknya, Bukan begitu, Duoyu. aku tidak mau dengar penjelasanmu. Dan lagi, siapa yang mengizinkanmu tanpa bicara apa-apa? Tiba-tiba datang ke sekolah untuk menyatakan perasaanku? Tapi ibu juga ingin membantumu, nak. Kamu tidak tahu, Su Xiang itu adalah pria baik yang langka. Kalian harus bersama. Pasti akan bahagia. Bahagia. Memang aku suka Su Xiang. Tapi belum tentu dia suka aku. Dengan apa yang kamu lakukan ini, mungkin kita bahkan tidak bisa bertahan sebagai teman. Tidak akan. Mungkin kamu belum tahu. Su Xiang juga menyukaimu. Dia menyukaiku. Sejak kecil kamu tidak pernah peduli padaku. Apa yang kamu tahu? Pokoknya, jangan urusi urusanku. Aku tidak mau bertemu denganmu lagi. Duoyu. Bagaimana caranya agar kamu mengerti perasaan ibu? Halo, Ibu Gu. Gawat. Perusahaan dalam masalah. Panggil direktur kalian keluar. Dengar tidak? Kalau dia tidak keluar sekarang, percaya atau tidak, kami akan menghancurkan ini. kejadian di kehidupan sebelumnya sekarang terlihat sangat bodoh. Seorang penjudi kronis, lubang tanpa dasar penuh kebohongan. Bahkan uang simpanan terakhirku pun tidak luput. Ibu Gu. Sekarang bagaimana? Perusahaan akhir-akhir ini sudah banyak berita negatif. Jika terus begini, kalau sampai media tahu, situasinya bisa lebih buruk. Bagaimana dengan penambahan keamanan perusahaan dan perekrutan pengawal pribadi yang kuminta? Semua sudah siap. Bagus. Beritahu semua. Semua karyawan libur 1 hari. Lalu, blokir semua pintu keluar gedung. Kumpulkan semua pengawal pribadi ke sini. Aku ingin lihat siapa yang berani membuat masalah di sini. Chen Yaozu, Chen Yaozu. Hari ini, aku akan membuatmu membayar atas semua perbuatanmu. Kau bilang ibumu. Sudah memberimu semua perhiasan dan barang antik. Makanya kami meminjamkan uang padamu, kan? Sekarang bagaimana? Tidak ada apa-apa yang terlihat. Kak Hu, ibuku hari ini memang bilang begitu. Tapi, dia tidak memberikannya padaku setelah itu, ya. Kak Hu, tapi jangan khawatir. Ibuku paling menyayangiku. Selama kalian mengancamnya denganku, berapapun uang yang kalian minta, ibuku pasti akan memberikannya. Tapi, bagianku, aku masih mengandalkan uang judi itu. Guyunman, kau pengecut dan tidak mau keluar, ya? Lihat saja, kalau hari ini aku tidak mematahkan kakinya. Hentikan. Ibu, akhirnya kau datang. Ibu, cepat bantu aku, Bu. Kau Guyunman, kan? Ketua Yongli Group? Benar. Baik, sekarang juga, kembalikan uangku. Kapan aku berutang padamu? Bu, beberapa hari yang lalu, perusahaan bermasalah. Perhiasan antik yang ibu berikan padaku. Aku sudah menjual semuanya. Aku menginvestasikan beberapa proyek. Tapi semuanya rugi. Benarkah? Kalau begitu, tunjukkan kontrak proyek investasimu itu. Biar aku lihat. Aku akan mencari ahli dan pengacara profesional untuk membantumu mendapatkan kembali investasimu. Aku tidak punya kontrak, Bu. Tidak ada? Chen Yaozu, kau bilang investasi gagal? Jangan-jangan kau membohongiku, ya? Bu, mana mungkin aku membohongi ibu? Aku benar-benar tidak punya kontrak. Kalau begitu, aku tidak bisa membantumu. Tidak mau bayar, ya? Kalau begitu sekarang, aku akan patahkan satu kaki Chen Yaozu. Kita lihat kau punya uang atau tidak. Ibu, mereka benar-benar akan membunuhku. Bu, Bagus. Kalau begitu, kalian semua, beri pelajaran yang bagus pada anak durhaka ini. Anak durhaka ini. Bu, apa yang ibu katakan? Aku Yaozu kecilmu yang paling kau sayangi. Ibu, bagaimana bisa kau membiarkan mereka memukulku sampai mati? Ibu? Chen Yaozu, saat Guyunman melahirkanmu, aku hampir meninggal karena pendarahan. Aku nyaris tidak selamat.
Jadi aku padamu lebih menyayangimu daripada kedua kakakmu. Tapi bagaimana kau membalasnya? Kau terus-menerus bilang kau gagal investasi karena aku berutang sebanyak itu. Apakah kenyataannya begitu? Ibu, aku bersumpah, semua yang kukatakan benar. Kau masih tidak bertobat sampai sekarang. Ini mutasi rekening bankmu. Perhatikan baik-baik. Tertera jelas di sana bahwa selama beberapa tahun ini, kau meminjam pinjaman online dalam jumlah besar. Saluran belanjanya adalah perusahaan online di luar negeri. Kau menghabiskan semua uang ini untuk apa? Kau sendiri tidak tahu? Aku juga ingin segera balik modal. Ibu, aku janji padamu. Ibu, kalau kau membantuku kali ini, aku pasti, aku akan benar-benar berubah. Aku tidak akan berjudi lagi. Aku akan berbakti padamu. Aku akan merawatmu di masa tua. Kakak pertama, kakak kedua. Ayo lakukan. Ibu, pergilah ke alam baka. Oh, sungguh, bertobat. Chen Yaozu, aku, Gu Yunman, tidak akan lagi mempercayai satupun kata-katamu. Baiklah, dasar kau, manis. Aku sudah memohon-mohon padamu. Apalagi yang kau inginkan? Karena kau begitu kejam. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Aku ingin lihat bagaimana kau tidak sopan padaku. Kalau begitu, aku akan menceritakan semua rahasiaku. Aku akan merusak reputasi perusahaanmu. Saham perusahaanmu akan anjlok. Cepat kemari dan lihat. Wanita ini, dia membiarkan putranya mati. Dia membiarkan putranya sendiri dipukuli sampai mati. Wanita seperti ini, hatinya terlalu kejam. Dia sama sekali tidak pantas jadi ibu. Cepat kemari dan lihat. Aku sarankan kau jangan buang-buang tenaga. Aku sudah memberitahu sebelumnya. Semua karyawan tinggalkan tempat ini. Dan pintu gerbang akan dikunci. Dengan kata lain, sekarang hanya ada kita di Yongli Group. Tidak ada yang bisa masuk. Chen Yaozu, kamu bisa membuat keributan sesukamu. Kau kejam sekali. Tidak apa-apa. Berikan semua perhiasan dan barang antikku padaku. Itu milikku. Perhiasan dan barang antik itu memang milikku. Kau. Aku memang pernah berjanji akan memberikannya padamu. Tapi, aku juga berhak untuk tidak memberikannya padamu. Aku bisa memberitahumu dengan jelas. Bahkan jika aku membuang, menghancurkan, atau menyumbangkan barang-barang itu ke panti asuhan, aku tidak akan memberikannya padamu sedikit pun. Kau. Memangnya kenapa? Aku ini putramu. Kalau bukan padaku, pada siapa lagi kau akan memberikannya? Lagi pula, sekarang kau sama sekali tidak punya pilihan. Kau menarik kembali saham. Kakak tertua sangat membencimu. Kudengar kakak keduaku juga memutuskan hubungan ibu anak denganmu. Karena seorang wanita, kan? Jika kau tak berikan harta itu padaku, apa kau tak takut tak ada yang mengurusmu di masa tua? Hahaha. Chen Yaozu, aku, Gu Yunman, lebih baik berjuang sendiri sampai mati, daripada membiarkan kalian, tiga serigala tak tahu berbalas budi ini, mengurusku sehari pun. Kakak pertamamu dan kedua sudah menanggung akibatnya. Sekarang, giliranmu. Kau. Dasar kau. Apa yang kau lakukan ini pantas bagi almarhum ayah? Jika ayahku tahu di sana, dia tak akan membiarkanmu. Berani-beraninya kau menyebut ayahmu. Jika bukan karena membayar utang judimu, aku tak akan kehilangan ayahmu. Satu-satunya kenangan yang dia tinggalkan. Kau tak memberiku sepeser pun. Dan masih bilang membayar utang judiku? Kau ini. Apa kau sudah gila? Masih bicara soal satu-satunya kenangan ayahku. Jika kau tak memberiku uang, aku akan mengambilnya sendiri. Hentikan. Chen Yaozu. Kau benar-benar durhaka. Hei, kau yang duluan melihatku dalam bahaya tapi tidak menolong. Kau, memangnya kau siapa? Kau baik-baik saja? Oh. Hei, kau si manis. Kenapa kau tidak memberiku sepeser pun? Ternyata semua uangmu kau gunakan untuk memelihara pria simpanan ini. Ya? Gu Yunman, oh Gu Yunman. Baru hari ini aku tahu betapa genitnya dirimu. Wanita murahan. Tuan muda ketiga. Kau boleh mengatakan apapun tentangku. Tapi ibu Gu adalah ibumu. Bagaimana bisa kau menghina dan memfitnah ibumu sendiri? Cih! Apa urusanmu? Lihat saja, hari ini aku akan menghajarmu. Kahu! Kahu! Apa yang kau lakukan? Kahu! 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 Apa yang kulakukan, katamu? Sudah disepakati hari ini aku datang untuk mengambil uang.
Kenapa? Kalian sekeluarga malah main sandiwara di sini? Kau juga lihat sendiri. Si manis ini tidak mau memberi uang. Aku tidak peduli apapun alasannya. Hari ini kalau aku tidak dapat uang, hanya ada satu akhir untukmu. Serang dia. Tunggu sebentar. Hari ini aku bisa memberimu kesempatan terakhir. Berikan uangnya baik-baik. Kalau tidak, hari ini aku benar-benar akan membunuhnya. Ikatan ibu dan anak itu kuat. Melihat putranya dipukuli sampai mati. Perasaan itu pasti tidak enak, ya. Lakukan saja. Baik. Lakukan. Dasar wanita tua. Aku, Chen Yaozu, bisa jadi seperti ini semua karenamu. Bahkan setelah mati pun aku tidak akan memaafkanmu. Kau sebagai ibu benar-benar kejam. Putramu hampir dipukuli sampai mati. Tapi kau sama sekali tidak bereaksi. Aku meremehkanmu, ya. Tapi, aku bisa memberitahumu dengan jelas. Kami datang hari ini hanya untuk meminta uang. Jika tidak dapat uang, kami tidak akan pergi. Kau mau apa? Mau apa? Tadi kau juga bilang, pintu depan dan belakang terkunci rapat di sini. Karyawan juga sudah pergi, kan? Dengan kata lain, sekarang di sini hanya ada kita. Kau adalah direktur utama di sini. Cukup dengan menculikmu. Aku tidak percaya. Tidak ada yang akan memberiku uang. Kau berani? Kau Lin Hu, kan? Oh, kau masih mengenalku? Hahaha, sepertinya. Namaku cukup terkenal sekarang. Tentu saja aku tahu. Kau membuka judi online, penipuan, big butchering, dan juga memberikan pinjaman rentenir. Selama beberapa tahun ini di Beijing saja, berapa banyak korban yang bangkrut karenamu? Keluarga mereka hancur? Karena kau sudah tahu, kenapa tidak segera berikan uangnya? Jika kau membuatku marah, percaya atau tidak, aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Tolong pahami baik-baik. Hari ini bukan kau yang tidak akan melepaskanku, tapi aku, Gu Yunman, yang tidak akan melepaskanmu. Hahaha. Aku tertawa sampai mati. Wanita ini, mulutnya besar sekali. Kita banyak sekali. Mereka cuma berdua. Dia tidak akan melepaskanku. Aduh, hahaha. Berdua saja? Tolong buka mata anjingmu itu. Lihat kami. Ada berapa banyak orang? Halo, Ibu Gu. Bagaimana Anda bisa punya begitu banyak orang? Tentu saja, aku sudah menyiapkannya. Khusus untukmu. Anakku pantas dipukuli. Tapi kaulah biang keladinya. Sebelumnya aku dengar. Kau sangat lihai dan berhati-hati. Melakukan banyak hal dengan sangat hati-hati. Bahkan polisi pun tidak bisa menangkapmu. Berkat hari ini, kau sendiri yang datang menyerahkan diri. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menangkap kalian semua. Serang. Tangkap mereka semua. Sayangku, aku akan membunuhmu. Cepat panggil ambulans. Aku dengar polisi juga memberimu pujian. Tapi kau menolaknya. Kelompok ini melakukan kejahatan. Bisa menangkap mereka semua. Aku sudah sangat senang. Pujian atau semacamnya tidak perlu. Ibu Gu, Anda adalah CEO perusahaan. Hal kecil seperti ini, biar saya saja yang melakukannya. Kamu terluka karena aku hanya mengupas apel. Aku masih bisa melakukannya. Saya hanya sedikit terluka. Untungnya, ini. Situasinya kacau saat itu. Saya tidak sempat memberikannya kepada Anda. Sekarang saatnya mengembalikannya kepada pemiliknya. Ibu Gu, meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi selama ini, tapi saya selalu mengikuti Anda. Selama ini, apa yang dilakukan ketiga tuan muda, saya melihat semuanya. Saya rasa Anda tidak salah. Anda tidak perlu merasa bersalah atas apa yang Anda lakukan baru-baru ini. Merasa bersalah atau tidak tenang. Terima kasih. Dan juga, Ibu Gu, saya dengar tuan muda sulung baru-baru ini bertemu dengan beberapa eksekutif perusahaan. Saya khawatir akan ada tindakan. Lalu tuan muda kedua, dia juga sudah keluar dari kantor polisi. Sedangkan tuan muda ketiga, dia berjudi. Kurasa dia tidak akan bertahan lama di dalam sana. Saya rasa Anda harus bersiap lebih awal. Sudah sampai sini.
Kita hanya bisa melihat nanti. Hanya satu hal. Kali ini, saya tidak akan lagi berbelas kasih kepada siapapun. Sudah larut. Istirahatlah juga. Jumlah uang yang terlibat total 1 miliar yuan. Warga yang bersemangat, Nona Gu, mendapat penghargaan dari polisi. Hei Ham, lihat, Nona Gu ini. Dia sendirian. Memusnahkan kejahatan besar di masyarakat. Dia sangat keren. Dia idola saya. Duoyu, bukankah ibumu juga bermarga Gu? Mungkinkah dia Nona Gu ini? Orang lain mungkin saja, tapi dia sama sekali tidak mungkin. Nona, tas Anda ini, Anda adalah tamu kehormatan di toko kami. Anda adalah tamu kehormatan di toko kami. Sepertinya, Anda adalah tamu kehormatan di toko kami. Mohon maaf, ini barang tiruan. Saya juga bukan tamu penting kalian. Nona, Anda benar-benar pandai bercanda. Tas ini asli atau palsu? Saya bisa langsung tahu. Lagi pula, tas ini edisi terbatas. Hanya ada satu di seluruh Beijing. Baru saja tiba. Di pasaran. Bagaimana mungkin ada yang tiruan? Maksud Anda ini asli? Lalu, bagaimana dengan pakaian saya ini? Tentu saja asli juga. Mana mungkin? Kalau begitu, apakah Anda ingat? Semua barang ini, siapa yang membelinya? Tentu saja ingat. Ibu Gu, pagi-pagi sekali hari itu, datang ke toko kami, memilih seharian penuh, bahkan tidak sempat makan. Dia juga bilang pada saya, semua barang ini, untuk putrinya. Saya waktu itu berpikir, siapa yang seberuntung itu? Ternyata, itu Anda, Nona. Maksud Anda, barang-barang ini, bukan hanya asli, tapi juga dipilih sendiri oleh ibuku. Apalagi yang ibuku rencanakan kali ini, jangan-jangan ada lagi rencana jahat yang menungguku. Tidak bisa, aku harus menanyakannya padanya. Hei, tunggu sebentar, jangan buru-buru. Susiang, aku ada urusan sekarang. Aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Chen Duoyu, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Aduh. Perutku tiba-tiba sakit sekali. Aku pergi dulu ya. Jaga dirimu baik-baik. Shanshan. Dadah. Tidak setia kawan. Susiang. Ada apa? Maaf. Waktu itu ibuku bertindak sendiri. Aku minta maaf sudah merepotkanmu. Maafkan aku. Buang saja surat ini. Tidak ada gunanya aku menyimpannya. Apa kamu salah paham? Oh, Surat ini dariku untukmu. Bibi yang memberikannya padaku. Yang itu ini. Kamu memberikannya padaku? Chen Duoyu, aku. Sebenarnya, sejak kuliah, aku sudah menyukaimu. Hanya karena kamu, aku selalu berusaha keras. Belajar dengan sangat giat. Surat ini, kutulis sudah lama sekali. Sekarang, aku menyerahkannya padamu. Bisakah aku memohon padamu untuk menjadi pacarku? Susiang. Sebenarnya, aku sudah lama sekali menyukaimu. Aku tahu. Setiap kata dalam suratmu sudah kubaca dengan saksama. Entah berapa kali. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih pada Bibi. Jika bukan karena dia yang menyerahkan suratmu padaku, aku tidak akan tahu sampai kapan aku harus menyimpan perasaanku sendiri. Ibuku. Halo, selamat siang. Maaf, apakah Anda putri dari Nona Gu Yunman? Ya, benar. Anda siapa? Kami dari kantor polisi. Ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Kantor polisi. Apa ibu saya melakukan kesalahan? Pak polisi, dengarkan saya. Dengarkan saya. Ibu saya adalah warga negara yang baik dan taat hukum. Dia tidak akan pernah melakukan hal. Nona Gu tidak melakukan kesalahan apapun. Justru, dia sebelumnya membantu pihak kepolisian untuk berhasil membongkar kelompok kriminal. Kami selalu ingin memberikan penghargaan kepadanya. Tapi dia tidak mau menerimanya sama sekali. Jadi, kami hanya bisa menghubungi Anda. Maksud Anda, Nona Gu yang ada di berita itu adalah ibu saya? Benar, Anda sungguh beruntung memiliki ibu sebaik dia. Chen Duoyu, apa yang sudah kamu lakukan? Ada apa denganmu? Susiang, aku sedang ada urusan sekarang. Aku harus menemui ibuku. Kita bicara lain kali, ya. Ibu Gu, sekitar 1 jam lagi.
Kita akan sampai di Suian Residence. Baik, Aneh. Mobil ini sepertinya sudah mengikuti kita. Sejak awal. percepat dan singkirkan mereka. Nona Yu, setelah pulang kerja hari ini, Ibu Gu hilang kontak dalam perjalanan pulang. Sampai sekarang keberadaannya tidak diketahui. Maksudmu ibuku menghilang? Jangan panik dulu. Sekarang semua orang sedang berusaha keras mencari. Percayalah, sebentar lagi akan ada kabar tentang Ibu Gu. Ibuku tidak mungkin menghilang tanpa alasan. Kami menduga sementara, mungkin ketiga kakakmu. Mereka semua adalah putra ibuku. Apa Anda tidak salah? Tidak mungkin salah. Banyak hal terjadi belakangan ini. Ibu Gu juga diam-diam menyelidiki urusan mereka bertiga. Tadi aku mengirim orang ke rumah mereka. Mereka bertiga bingung. Laporan. Kami menemukan pelacak GPS di rumah Ibu Gu. Baiklah, Kami akan segera ke sana sekarang. Ayo. aku ikut juga. Ibu. Akhirnya ibu bangun juga. Kalau tidak, aku kira ibu sudah mati. Ternyata memang kalian. Sepertinya, ibu sudah tahu kalau semua ini perbuatan kami. Kalian bertiga berpura-pura jadi anak berbakti di depanku selama 20 tahun. Hanya untuk mendapatkan hartaku. Sekarang hartaku sudah tidak ada. Tentu saja kalian tidak rela. Ini semua karena ibu. Kian-kian masih di dalam penjara. Ibu juga yang membuatku kehilangan anakku. Aku akan mencekikmu. Kakak kedua. Chen Yaozong. Chen Yaozong. Sejak kecil kamu lemah lembut. Aku selalu mengira kamu anak yang baik hati. Sekarang aku baru mengerti. Kamu ini cuma pecundang tulen. Semua bukti ada di sini. Polisi tidak akan salah menuduh siapapun. Kamu itu cuma tidak berani menghadapinya. Jangan bicara lagi. Kakak kedua. Kakak kedua. Kakak kedua. Diam kamu. Ini semua karena kamu. Hampir saja aku dipukuli sampai mati. Menurutmu, kamu pantas jadi ibuku? Hah? Sejak kecil kamu tidak suka belajar. Selalu ingin kaya mendadak. Aku memanjakanmu, menuruti semua maumu. Aku selalu berpikir bahwa seumur hidupmu, hidup tanpa beban dan kekhawatiran, adalah pilihan yang baik. Tapi demi judi, kamu malah penuh kebohongan, tidak peduli pada keluarga. Terakhir, kamu merasa berbakat dan mampu. Aku mengangkatmu jadi penerus. Faktanya, terbukti, kamu hanyalah sampah yang tidak berguna. Jika perusahaan jatuh ke tanganmu, cepat atau lambat akan hancur. Kamu. Cukup. Bagaimanapun, kita ini ibu dan anak. Kami juga tidak ingin berbuat jahat kepadamu. Tapi sekarang, aku bisa memberimu kesempatan terakhir. Tanda tangan. Apa ini? Asalkan kau mau menandatangani dokumen ini dan membagi semua perusahaan, properti, Serta perhiasan dan barang antik atas namamu. Kepada kami bertiga. kau pensiun dan tinggalkan Beijing. Aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, setelah kau mati, hartamu secara alami juga akan menjadi milik kami bertiga. Dasar anak manis. Kenapa kau tertawa? Aku menertawakan diriku sendiri. Bagaimana aku bisa membesarkan kalian para binatang buas ini? Aku sarankan kalian bertiga serigala tak tahu diri. Segera lupakan saja niat itu. Aku sudah membuat surat wasiat. Jika terjadi sesuatu yang tak terduga, Yongli Group dan aset-aset Gu Yunman akan diwarisi oleh Chen Duoyu. Jika kalian berani menyentuh Duoyu, maaf saja, aku punya surat wasiat lain. Jika Duoyu mengalami sesuatu, aku akan menyumbangkan seluruh hartaku secara cuma-cuma kepada negara. Kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Jangan kira aku tidak berani membunuhmu. Ini akan merenggut nyawa. Tentu saja aku percaya. Kalian sudah membunuhku sekali. Apalagi yang aku takutkan? Mengingat saat itu. Kalian persis seperti sekarang. Kalian bertiga berdiri di depanku. Menanyai aku. Setiap kata seperti pisau. Menusuk ke dalam hatiku. Saat itu hatiku sudah mati. Hubungan ibu dan anak kita, sejak saat itu, sudah benar-benar putus. Sayang, apa yang kau bicarakan? Kadang aku berpikir, setelah berusaha keras, bagaimana bisa aku melahirkan kalian ini? Sekarang aku mengerti beberapa orang memang terlahir jahat.
Kakak, kenapa kau masih diam saja? Cepat jangan biarkan dia bicara omong kosong. Cepat suruh dia menempelkan sidik jari. Tolong pegangi dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Ah, Ayo, Antar ibu untuk terakhir kalinya. selamat jalan. Ayo kita pergi. apakah aku akan mati? Duoyu. Ibu belum sempat menebus kesalahanku padamu. Ibu Gu. Ibu. Apa ibu bisa dengar suaraku? Ibu Gu. Turunkan sedikit lagi. Ibu, Di sana. ibu, Ibu Gu. Ibu. Ibu Gu. jangan menakuti ibuku. Ibu, Duoyu, ibu tidak menyangka bisa bertemu denganmu lagi. Senang sekali. Ibu. ibu, apa ibu bisa dengar aku bicara? Duoyu. Ibu, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku terus salah paham padamu sebelumnya. Ibu memasak untukku dengan tanganmu sendiri. Membelikan aku baju dan sepatu. Bahkan menyatakan cinta pada Susiang untukku. Bahkan, memberikan semua saham perusahaan kepadaku. Tapi aku berkali-kali salah paham padamu. Anak bodoh. Seharusnya ibu yang minta maaf. Dulu ibu sangat keras padamu dan memperlakukanmu dengan kejam. Maukah kamu memaafkan ibu? Ibu, apa yang ibu katakan? Ibu akan selalu menjadi ibuku. Aku tidak pernah membencimu. Ibu. Dokter bilang lukamu tidak serius. Istirahat yang baik, lalu ibu bisa pulang. Duoyu. Jika kamu bisa memaafkan ibu dan merawat ibu, meskipun ibu mati, ibu tidak akan menyesal. Hus, apa yang ibu katakan? Ibu harus hidup 100 tahun. Dengan begitu, aku bisa selalu bersamamu. Baiklah. Siapa itu? Susiang, kenapa kamu datang? Aku magang di sini. Dengar Bibi sakit, jadi aku datang menjenguk. Susiang, kamu keluar dulu. Kita bicarakan nanti. Aku sudah di sini. Bagaimana bisa aku pergi? Keluar dulu. Karena sudah datang, masuklah dan duduk. Baik-baik. Ibu, sebenarnya saya dan Susiang. Duoyu. Kamu sudah dewasa. Hidupmu sendiri. Sepenuhnya bisa kamu putuskan sendiri. Termasuk memilih pacar yang kamu suka. Apapun yang terjadi, ibu akan menghormati pilihanmu. Ibu. Susiang, Bibi tahu kamu anak yang baik. Bibi tidak punya keinginan lain. Hanya berharap, apapun yang terjadi nanti, kamu harus baik pada Duoyu. Jaga dia baik-baik. Sayangi dia. Bibi, saya berjanji. Saya pasti akan membuat Duoyu bahagia. Gelang ini adalah tanda cinta yang diberikan pamanmu kepada Bibi. Saya memakainya selama 30 tahun. Sekarang, saya menyerahkannya padamu dan Duoyu. Ibu Gu. Kali ini, berkat Anda memasang alat pelacak pada diri Anda sendiri. Kami bisa menemukan Anda begitu cepat. Jika kami terlambat sebentar saja, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saya sudah menduga. Mereka bertiga akan mencelakai saya. Hanya saja saya tidak menyangka mereka akan bertindak secepat ini. Berkat kalian, saya bisa selamat dari maut. Mereka bertiga berani mencelakai ibu kandung mereka sendiri. Benar-benar tidak tahu diri. Ibu Gu. Apa Anda sudah memikirkan langkah selanjutnya? Bagaimana hasil penyelidikanmu tentang hal yang saya minta sebelumnya? Ini semua hasilnya. Situasinya persis seperti yang Anda duga. Mereka dengan sengaja menculik dan ingin membunuh saya. Pada akhirnya, itu semua demi harta saya. Kinlan, sebarkan berita keluar. Katakan saya meninggal karena kecelakaan. Selama waktu ini, bersiaplah. Saya pasti akan membuat ketiga anak durhaka itu membayar atas perbuatan mereka. Kalian sudah dengar? Ibu Gu meninggal setelah jatuh dari tebing. Ibu Gu tiba-tiba meninggal dunia. Bagaimana nasib perusahaan ini? Benar sekali. Saya yakin kalian semua sudah mendengar.
Ketua Dewan Direksi, Nyonya Gu Yunman, yang juga ibu saya, beberapa hari yang lalu, saat berwisata di gunung, sayangnya jatuh dari tebing. Sekarang beliau sudah meninggal dunia. Sebagai putranya, hati saya sangat berduka. Ibu. Kenapa ibu tega sekali meninggalkan kami? 3 tuan muda, turut berduka cita, turut berduka cita. Turut berduka cita. Perusahaan sebesar ini, banyak sekali proyek yang harus dijalankan. Begitu banyak orang bergantung pada kita untuk makan. Jadi tidak mungkin tidak ada yang keluar untuk mengelola. Saya, Chen Yaoguang, sebagai putra sulung keluarga, sejak kecil sudah sangat diharapkan oleh ibu untuk memikul tanggung jawab ini. Saya tidak bisa mengelak. Tapi, bukankah pada acara tahunan perusahaan beberapa waktu lalu, Ibu Gu sudah memberikan semua sahamnya kepada Nona Duoyu? Kita seharusnya meminta Nona Duoyu untuk menjabat sebagai ketua dewan direksi dan segera memimpin perusahaan. Benar sekali. Chen Duoyu bahkan belum lulus kuliah. Dia bahkan belum pernah datang ke perusahaan sekalipun. Bagaimana dia bisa menggantikan ibu sebagai direktur utama dan mengelola perusahaan ini? Bukankah ini sama saja mendorong perusahaan ke jurang kehancuran? Betul sekali. Jadi, saya memutuskan bahwa saya saja yang... Siapa bilang saya tidak bisa? Nona Yu sudah datang. Untuk apa kamu kemari? Cepat keluar. Ini perusahaan ibu. Saya mengelola saham ibu. Tentu saja saya harus datang. Justru kakaklah. Ibu baru saja meninggal. Kakak sudah ingin merebut kekuasaan di perusahaan. Sungguh anak yang baik untuk ibu. Hak apa kamu menuduhku? Saya melakukan ini juga demi perusahaan. Dibandingkan dengan dia, saya lebih cocok mengelola. Sebagai putri ibu, saya yakin kamu juga tidak ingin melihat usaha seumur hidup orang tua kita hancur begitu saja, kan? Kakak lebih cocok dari saya? Belum tentu, kan? Kakak, sejak lulus kuliah, kamu langsung bekerja di perusahaan ini. Sudah puluhan tahun, kan? Selama puluhan tahun ini, kamu sepertinya tidak punya prestasi apa-apa. Justru kamu, departemen bisnis yang kamu kelola, penilaiannya selalu yang paling rendah. Aku tidak salah, kan? Kamu cuma seorang wanita. Apa yang kamu tahu? Memang aku wanita. Tapi di masyarakat ini hanya kemampuan yang dilihat, bukan gender. Kemampuan? Kemampuan apa yang kamu punya? Berani bicara besar di sini. Selama aku magang di perusahaan ini, selama ini, tim yang aku pimpin telah memberikan perusahaan pesanan senilai ratusan juta. Itulah bukti terbaik kemampuanku. Memang benar. Tapi itu cuma keberuntunganmu saja. Aku tidak tahu apakah itu keberuntungan atau bukan. Tapi kakak, kamu tidak hanya tidak punya kemampuan. Keberuntungan ini pun tidak bisa kamu dapatkan. Bagaimanapun juga, aku ini kakakmu. Berani-beraninya kamu bicara begitu padaku? Menurutmu, apa kamu masih pantas jadi kakak tertuaku sekarang? kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. Kenapa harus aku yang pergi? Ini adalah sertifikat pengalihan saham ibu. Baik dari segi kemampuan, maupun dari segi hukum. Yang berhak mewarisi posisi ketua Yongli Group hanyalah aku. Kamu yang seharusnya pergi. Betul. Ibu memang pernah ingin mengalihkan sahamnya kepadamu. Hanya saja, ibu kemudian berubah pikiran. Mari semuanya, lihat baik-baik. Apa ini? Ini adalah surat wasiat yang dibuat ibu semasa hidupnya. Tertulis dengan jelas di sini bahwa semua saham Yongli Group akan diserahkan kepada kakak tertuaku, Chen Yaoguang. Semua properti atas namanya diserahkan kepada kakak keduaku, Chen Yaozong. Sedangkan semua perhiasan dan barang antik atas namanya akan diwarisi olehku, Chen Yaozu. Di sini ada sidik jari ibu sebagai bukti. Kalian bisa lihat dokumen ini. Ditandatangani pada waktu terakhir. Aku punya alasan kuat untuk mewarisi saham perusahaan dan mengambil alih posisi direktur utama perusahaan. Itu masuk akal. Aku ingin tahu siapa lagi yang berani menentang. Memang benar. Karena semua sudah setuju. Aku menolak. Kau menolak? Apa yang kau tolak? Jangan-jangan yang kau pegang itu, kertas-kertas tak berguna itu, bisa membuatku mengalihkan saham kepadamu? Mimpi saja. Aku menolak. Karena perjanjian ini sebenarnya palsu. Tertulis jelas di atas kertas. Ada tanda tangan ibuku juga. Kau berani bilang itu palsu? Baik, jika kau tidak percaya, kau bisa meminta lembaga profesional untuk datang dan memverifikasinya.
Lihat apakah itu benar atau tidak. Si manis kecil ini. Dia hanya tidak terima. Ibu membagi semua harta kepada kami 3 bersaudara. Makanya dia datang ke sini membuat keributan. Sejak dulu kala, warisan keluarga selalu diwariskan kepada anak laki-laki. Kalian tahu betapa tidak tahu malunya dia? Seorang wanita berani-beraninya datang ke sini. Datang untuk memperebutkan warisan kami. Benar sekali. Chen Duoyu, aku sudah lama sabar menghadapimu. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Satpam. Usir dia keluar. Pergi. Cepat. Lepaskan aku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Memangnya kau siapa? Bagaimana mungkin? Melihatku masih hidup. Terasa sangat mengejutkan, ya? Ibu Gu, sebenarnya ada apa ini? Hari itu, aku jatuh dari tebing. Untungnya, aku sudah memasang alat pelacak sebelumnya. Duoyu dan Qinlan, bersama orang-orang, menyelamatkanku tepat waktu. Oh, jadi begitu. Ibu, syukurlah ibu baik-baik saja. Ibu tidak tahu betapa khawatirnya anak-anak ibu. Benar, Ibu. Khawatir? Kalian bertiga serigala berbulu domba. Masih bisa mengatakan hal seperti itu? Siapa yang menyebabkan kecelakaan mobil hari itu? Dan menculikku? Siapa pula yang memaksaku untuk menempelkan sidik jari pada surat wasiat? Kalian bertiga bersatu. Kalian mendorongku dari gunung. Kalian punya nyali untuk melakukannya. Sekarang tidak berani mengakuinya? Kalian bertiga bersekongkol. Ingin membunuh Ibu Gu. Kalian benar-benar seperti binatang. Semuanya, jangan sampai percaya begitu saja pada perkataan ibu. Kami bertiga, mana mungkin melakukan hal sekeji itu? Ibu. Selama ini, ibu pasti salah paham terhadap kami. Tapi ibu tidak bisa memfitnah kami. Memfitnah? Dengar ini, semuanya. Kakak, mari kita bersama-sama mengantar ibu untuk terakhir kalinya. Kakak, kenapa kau masih diam saja? Cepat hentikan dia bicara omong kosong. Cepat suruh dia cap jempol. Cepat. Kakak, mari kita bersama-sama mengantar ibu untuk terakhir kalinya. Aku bisa memasang alat pelacak di tubuhku. Jadi aku juga bisa memasang hal lain. Semua bukti ada di sini. Kalian bertiga, apa lagi yang bisa kalian katakan? Orang tua, berikan itu padaku. Kau pikir dengan merebut perekam suara ini, kejahatan kalian bertiga, pembunuhan ibu kalian, bisa dihapus begitu saja? Kau mau perekam suara ini? Ambillah. Salinan cadangan yang kubuat. Sudah kukirimkan ke lembaga peradilan. Kalian tidak akan bisa lari. Lembaga peradilan? Semuanya sudah berakhir. Selain ini, Shen Yao Guang, aku juga menyiapkan hadiah khusus untukmu. Bukti di sini menunjukkan kau bersekongkol dengan beberapa pemasok bahan baku untuk memanipulasi bahan baku. Akibatnya, produk perusahaan kita mengalami masalah, menyebabkan kerugian besar. Kau mengaku atau tidak? Apa? Masalah ini ternyata dilakukan oleh Tuan Muda Sulung? Kenapa Tuan Muda Sulung? Yongli Group ini kan milik keluarga Chen. Kenapa kau melakukan ini? Memangnya kenapa lagi? Hanya dengan menyebabkan kerugian ekonomi besar pada perusahaan. Aku bisa mengundurkan diri karena kesalahan ini dan menyerahkan posisi ketua dewan direksi. Barulah Chen Yao Guang punya kesempatan. Bagaimana ibu bisa tahu? Mungkin kau tidak akan percaya jika kukatakan. Kau sendiri yang memberitahuku. Jika tidak, seumur hidupku aku tidak akan percaya bahwa putra kandungku sendiri bisa begitu kejam dan gila sampai sejauh ini. Bagaimana mungkin? Kapan aku? Chen Yao Guang, kau benar-benar tidak punya hati. Apa kau tidak tahu ini akan menyakiti berapa banyak orang? Membuat berapa banyak orang kehilangan pekerjaan dan hancur keluarganya? Membuat perusahaan hampir bangkrut. Ternyata kau adalah dalang di baliknya. Benar-benar tidak punya hati. Kalian bertiga melakukan percobaan pembunuhan. Ditambah Chen Yao Guang mengkhianati perusahaan. Itu sudah cukup untuk membuat kalian mendekam di penjara puluhan tahun. Bawa mereka bertiga. Bawa mereka pergi. Bu, aku salah. Aku benar-benar salah. Kumohon, maafkan aku. Ya. Aku sendiri yang serakah. Aku terlalu ingin mewarisi perusahaan. Dan memang aku yang memanipulasi bahan baku. Bahkan aku ingin mencelakaimu. Ibu, aku minta maaf padamu. Ibu,
Aku salah. Tolong maafkan aku. Ibu. Kau bilang aku pecundang. Aku memang begitu. Aku memang pecundang. Aku seharusnya tidak membedakan benar dan salah. Hanya karena seorang wanita. Sampai aku bermusuhan dengan ibu. Yang telah membesarkanku 20 tahun. Ibu, aku juga. Aku seharusnya tidak pernah berjudi. Dan yang lebih parah, menipumu. Membuatmu sedih dan kecewa. Ibu. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan berbakti padamu. Menjamin masa tuamu. Ibu. Jangan masukkan aku ke penjara. Ibu. Kumohon, maafkan aku. Aku sangat berharap kata-kata ini bisa keluar dari mulut kalian lebih awal. Kuharap kalian di dalam sana bisa memperbaiki diri. Kumohon, beri aku satu kesempatan lagi. Aku benar-benar tidak ingin masuk. Ampuni kami. Bukan berarti aku tidak memberi kalian kesempatan. Namun yang kalian dapatkan adalah kekecewaan berulang kali. Bahkan keputusasaan. Kalian bertiga berakhir dalam keadaan seperti ini karena ulah kalian sendiri. Kalian memang harus membayar perbuatan kalian. Bawa mereka. Minggir. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Letakkan pisaunya. Kalian tidak bisa lari. Jangan mendekat. Aku akan menusukmu sampai mati. Minggir. Jangan macam-macam. Dasar gila. Jangan mendekat. Kakak kedua, kenapa masih diam? Cepat lari. Jangan mendekat. Jangan bergerak. Pergi. Tangkap mereka. Masuk mobil. Kakak, cepat. Cepat. Jangan mendesak. Berhenti. Mama,